Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rafael Krishna Azura. Di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya selama melakukan PKL atau melakukan magang. Kurang lebih ini baru berjalan sekitar semingguan, dan apa sih yang ilmu yang saya dapatkan, entah itu dari pengalaman pribadi ketika bekerja di lapangan, dan juga ilmu yang diberikan oleh mentor, baik itu motivasi, baik itu wejangan-wejangan. Nah, mau tahu ceritanya seperti apa, makanya ikuti video saya berikut ini. Oke teman-teman, di video kali ini Rafael ingin menceritakan hal apa saja yang mentor saya ceritakan dan pengalaman apa saja yang saya dapatkan selama saya melakukan magang kurang lebih selama seminggu ini. Dan insya Allah nanti selama 3 minggu itu akan saya update terus apa sih pengalamannya. Pasti gak cuma selama seminggu itu pengalaman itu doang gitu, pasti berminggu-minggu selanjutnya pasti ada pengalaman-pengalaman seru lainnya dan juga unik tentunya, yang tentunya nanti akan saya ceritakan juga mungkin ya teman-teman. Nah gini teman-teman, saya mendapatkan motivasi dari mentor saya. Mentor saya memberikan kalimat motivasi yang sangat positif, dan mungkin ini bisa teman-teman jadikan pelajaran dan bisa teman-teman jadikan contoh, dan juga teman-teman bisa jadikan notes buat diri teman-teman, bahwasannya ketika teman-teman melakukan magang, teman-teman jangan mengharapkan imbalan, atau teman-teman jangan istilahnya begini, teman-teman jangan mengharapkan uang gitu ya, teman-teman jangan mengharapkan gaji. Tapi yang mentor saya dapatkan atau yang mentor saya berikan kepada saya adalah tidak usah mendapatkan gaji, yang penting kamu sudah mendapatkan pengalaman ataupun experience gitu loh ya. Jadi kalian di sini cuma magang, kalian tentunya kalau dikasih oleh instansi atau oleh tempat teman-teman magang ya alhamdulillah, syukur. Kalau misalkan ada ya dari instansi manapun yang teman-teman magang, kemudian tempat itu bilang bahwa kamu tidak bisa digaji karena kamu harus mencari pengalaman di sini, karena teman-teman juga masih muda dan juga masih pelajar gitu ya, dan juga nanti juga teman-teman pasti akan mendapatkan itu sendiri dengan usaha teman-teman sendiri. Kalau ini kan magang ini hanyalah sepintas untuk melihat dunia kerja itu seperti apa, tapi intinya adalah itu teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman nanti bekerja. Itu yang nanti akan teman-teman dapatkan ketika bekerja. Itu sih pengalaman atau goals yang mentor saya berikan kepada saya. Ya pokoknya itu teman-teman. Intinya adalah teman-teman ketika teman-teman magang tidak usah mengharapkan imbalan. Ya, teman-teman syukur diberikan pengalaman. Ya, jadi teman-teman ya kalau teman-teman tidak usah tidak diberikan imbalan, ya teman-teman hanya diberikan experience ya sudah cukup gitu ya. Oh ya, dan yang kedua gitu ya teman-teman. Ini sorry ya ngomongnya agak beribet karena masih pagi banget. Oke. Yang kedua adalah jadikan diri teman-teman itu berkesan atau berkesan baik di hati mentor teman-teman. Jangan sampai mentor kalian ataupun tempat magang kalian mengecap sekalian itu ngebosenin, ngecap kalian itu pelayanannya kurang baik, mengecap kalian itu orang-orang yang pemalas gitu. Jangan sampai dicap seperti itu. Jadi teman-teman ketika teman-teman menghadapi PKL, teman-teman hadapi dengan semangat, dengan penuh senyuman agar berkesan baik di hati para mentor, dan akan terus dikenang sampai teman-teman dapat bertemu kembali, entah itu kapan dengan mentor kalian atau dengan mentor kamu gitu loh. Jadi itu sih waktu SM2 saya digituin juga oleh guru saya, dan dikatakan kamu jangan membawa atau jangan tidak memberi kesan kepada mentor kamu.
Jadi kamu sebisa mungkin harus bisa bekerja dengan baik, harus bisa bekerja dengan baik dan juga harus bisa bekerja dengan maksimal, gitu ya teman-teman. Itu sih poin yang paling penting di dalam kehidupan kita. Jadi nanti kita akan rinci apa aja yang sebetulnya harus teman-teman pelajari. Jadi dari poin yang pertama, intinya adalah teman-teman, karena teman-teman masih magang, jadi teman-teman tidak usah mengharapkan imbalan. Jadi teman-teman hanya mendapatkan experience, hanya mendapatkan pengalaman, gitu ya, dari yang pertama. Dan yang dari yang kedua, teman-teman harus menjadi orang yang berkesan di hati para mentor, agar bisa dapat dipromosikan dengan baik, agar bisa dikenang baik juga oleh para mentor kalian, gitu teman-teman. Dan yang ketiga, maksud saya adalah apa lagi? Teman-teman itu harus bekerja dengan semangat dan niatkan teman-teman untuk belajar, ya, belajar, dan juga niatkan pula untuk beribadah, ya teman-teman. Pertama, niatkan kerja itu adalah sebagai belajar buat kalian yang masih belajar, dan juga ini adalah merupakan sebagian dari ibadah, gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena di agama Islam itu sendiri sudah diajarkan bagaimana syariat Islam itu disebarkan pertama kali di dunia itu hanya karena berdagang, gitu. Jadi kita udah diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu untuk berdagang, dan itulah cara kita untuk meneguhkan meneguhkan niat kita dan keikhlasan kita terhadap aktivitas yang kita jalankan. Ya, kalau misalkan salah silakan teman-teman bisa koreksi di kolom komentar di bawah, gitu ya teman-teman. Oh ya, dan yang keempat adalah sebelum masuk ke poin keempat, teman-teman jangan lupa untuk menge-share video ini, dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya apabila teman-teman menyukai video ini. Dislike ketika teman-teman membutuhkan improvement dari channel ini, ya. Jadi teman-teman bebas untuk berpendapat di sini, asalkan teman-teman tidak membawa unsur-unsur negatif seperti sara dan juga ujaran kebencian, gitu ya teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah kita ikut juga merasakan apa yang para pekerja rasakan, ya. Kita juga harus berjiwa ikut, gitu ya, ikut capek, ya. Kita pasti capek, saya juga capek, gitu ya teman-teman. Ini belum seberapa teman-teman dibandingkan dunia nyata, dan ini yang uniknya ya teman-teman. Kata guru saya adalah, sebentar nih, agak belibet nih kalau ngomong ini. Ntar ya, saya siapkan dulu. Siapkan nafas gitu ya, biar nggak belibet. Jadi kata guru saya adalah, kalian ini masih belum di dunia nyata. Kenapa tuh kalian masih belum dikatakan kalian masih belum berada di dunia nyata? Kata guru saya, kalian itu masih berada di dunia dongeng. Dan ketika kalian sudah lepas dari orang tua, ataupun sudah berhidup atau berjalan dengan sendirinya, teman-teman baru menghadapi sebuah kenyataan. Tapi kalau teman-teman masih hidup dengan orang tua, masih difasilitasi oleh orang tua, artinya teman-teman masih berada di lingkup dunia dongeng, gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, mohon maaf tadi ada gangguan sebentar. Oke teman-teman, itu sih poin-poin yang paling penting, ya. Intinya teman-teman harus ikut merasakan apa yang orang tua kita rasakan sebagai pekerja, ya. Kalau misalkan bekerjanya di bidang bisnis, gitu ya, teman-teman juga harus ikutan juga di dalam itu, gitu ya. Mungkin ya itulah mungkin salah satu poin-poin yang orang tua kalian pengen sampaikan ke kalian, tapi bukan dengan cara lisan, tapi dengan cara seperti ini, gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah
teman-teman harus memiliki attitude yang sangat baik ketika teman-teman bekerja di dalam sebuah instansi, ya. Apalagi kalau misalkan instansinya itu yang punya adalah teman dari orang tua teman-teman, gitu ya. Ya, sekali lagi saya tekankan, mohon maaf tadi ada suara burung. Jadi pada intinya di sini teman-teman adalah harus memiliki attitude yang sangat baik, apalagi teman-teman bekerja di instansi yang itu bukan milik pribadi, apalagi itu itu milik perusahaan, milik teman kerabat ayah kamu, ya. Teman-teman harus usahakan memiliki attitude yang sangat baik, harus bersikap cukup sopan, apalagi kalau misalkan berada di instansi, berada di sebuah perusahaan atau company, dan juga ya berbisnis di bidang kaki lima, juga harus memiliki attitude yang baik, gitu ya teman-teman. Selain attitude, teman-teman juga harus memiliki senyuman yang manis, ya. Jangan teman-teman membawa masalah, ya, jangan bawa masalah rumah kepada kerjaan. Nah, itu mungkin akan membuat mood kalian menjadi kurang baik. Dan mungkin ya bisa jadi teman-teman jangan sampai ya teman-teman membentak customer kalian, gitu ya. Customer teman-teman karena membawa masalah pribadi terhadap kerjaan, gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir yang pengen Rafael sampaikan sebelum kita masuk kepada kesimpulan adalah teman-teman harus memberikan hasil yang maksimal terhadap diri teman-teman. Nah, saya sudah memberikan kemaksimalan terhadap diri saya, dan saya punya salah satu cerita yang mungkin mentor saya waktu itu tanya, "Rafael, kenapa kamu nangis ya?" Enggak. Aku bilang adalah ini magang yang paling berhasil di dalam hidup saya. Ya karena saya bisa bangkit. Ya, bukan saya untuk menunggu pelanggan cukup lama karena tempatnya sepi, karena saking ramenya, gitu ya. Saya bisa kewalahan, gitu ya teman-teman. Nah, itu yang saya rasakan ketika pada saat saya magang 2019 waktu itu di Jogja. Dan itu rasanya memang ya ini sangat saya rasakan, dan mungkin hanya saya saja yang rasakan. Karena saya ingin rasanya pengen pulang dari Jogja ke Jakarta, hanya karena pelanggannya sepi begitu saja. Untungnya dengan berbaik hati para pembimbing saya memberikan tempat yang cukup layak untuk saya magang untuk sehari itu, gitu ya teman-teman. Artinya switch atau perpindahan tempat. Jadi tempat saya bertempat di tempat saya bertempat di tempatnya teman saya, gitu teman-teman. Itu loh, sampai segitunya teman-teman. Sampai saya mau pulang ke Jakarta hanya karena tempat PKL-nya itu sepi. Itu loh. Itu yang sangat menginspiratif, dan mungkin ini sangat memberikan pelajaran buat kamu, dan juga ini harus memberikan contoh yang cukup baik tentunya buat kamu. Oke, kita masuk daripada kesimpulan, tapi sebelumnya kita akan ada jeda dulu. Baik teman-teman, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, teman-teman tidak usah mengharapkan imbalan, cukup teman-teman hanya mendapatkan pengalaman. Yang kedua, teman-teman tidak usah menuntut lebih kepada mentor. Ya terlebih untuk fee ataupun warranty, ya teman-teman. Ya saya katakan di sini teman-teman hanya orang yang mencari pengalaman di dalam dunia kerja itu sendiri. Dan yang kedua, teman-teman ini harus berjiwa yang baik, gitu ya teman-teman, agar bisa dikenang oleh banyak pihak, khususnya kepada company ataupun kepada tempat-tempat yang teman-teman lakukan magang itu sendiri. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah teman-teman harus berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal,
Karena ketika hasil itu tidak maksimal, itu akan membuat kalian menjadi kurang semangat, kurang bergairah, bahkan membuat teman-teman menjadi frustasi hanya karena hasil yang kurang maksimal. Jadi, yang pengen saya tekankan di sini adalah teman-teman buat hasil itu menjadi maksimal. Jangan sampai punya cerita seperti saya yang yang so bad mood lah, yang bikin saya pengen pulang ke Jakarta hanya karena tempat magang itu sepi. Ya mungkin itu aja. Mungkin kesan-kesan yang saya bisa sampaikan selama magang tugas ini, dan mungkin ini juga sebuah pelajaran yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Dan juga saya ingin memberikan, tentunya di dalam video ini saya juga ingin memberikan motivasi yang cukup untuk kalian, agar kalian tidak patah semangat ketika kalian menghadapi kehidupan nantinya di dalam kehidupan sesungguhnya. Dan yang terakhir, ya kita harus berkorban untuk mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Kita bekerja maksimal itu bukan kerja yang instan, tapi kita penuh dengan perjuangan. Gitu ya teman-teman. Jadi bukan yang hasil yang teman-teman dapatkan itu hanya sekejap, tapi teman-teman harus menghadapi usaha-usaha untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan itu mungkin statement terakhir yang bisa saya sampaikan di video minggu saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya tekankan di sini jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian. Kalau misalkan dirasa video ini bermanfaat, dan juga like apabila teman-teman menyukai video ini, serta share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat tentunya. Dan juga share dan juga subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang, khususnya di dunia apapun itu. Mungkin akan saya berikan lagi konten-konten yang menarik tentunya ya, kalau misalkan teman-teman nyalakan tombol subscribe-nya. Itu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya ingin infokan aja, ini saya syuting masih tidak menggunakan clip on, jadi mohon maaf apabila ada gangguan selama pelaksanaan syuting berlangsung, karena memang tempatnya ini sungguh sangat terbuka, dan juga sekalian untuk berjemur untuk menghasilkan vitamin D yang cukup baik untuk pengebalan imun tubuh. Gitu ya teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bermanfaat. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video, dan sampai ketemu di video minggu depan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan selama penyampaian video ini. Terima kasih.